yang pertama ya harus belajar. Ya. Itu pasti. Dan belajarnya kepada siapa? Ya mereka yang sudah berkompeten. Dalam artian memang sudah berjalan dari pengalaman 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, selain belajar terus pakai indukan yang biasa saja, ya otomatis ya apa namanya ya sabar aja ya prosesnya. Ya. Jangan malu bertanya, itu saja. Iya. Kalau malu bertanya ya yang penting yang sering-sering mengamati. Misalnya pergi ke tempatnya siapa, ya dia matilah tugasnya seperti apa. Iya. Terus jangan putus asa, dalam artian setiap berusaha pasti berhasil kalau ditekuni. Ketika sudah optimis ya harus dikerjakan dengan sepenuh hati, ya kan? Ketika sepenuh hati ya apapun yang istilahnya dibutuhkan untuk kegiatan itu ya harus diadakan. Ya walaupun caranya bertahap, satu tapak demi setapak, tapi kan harus apa namanya punya planning kita kedepannya seperti apa gitu. Yakin penuh lah ya, niat yakin penuh, usaha pasti akan membawa hasil ketika kita sungguh-sungguh. Harapannya pasti ya berkembang. Dalam artian budidaya lele suatu saat ya akan menjadi usaha termasuk usaha unggulan. Dalam artian layak untuk diperjuangkan sebagai apa ya penunjang ekonomi. Sebelum budidayakan lele, yang pertama untuk botol loncatan beres mas. Iya. Beres. 8 ya. Itu selama 9 tahun. Nah, selama 9 tahun sebelum berhenti beres, mulai belajar budidaya lele. Ya yang pertama ya niat. Iya, terus Iya, yakin penuh lah ya. Niat yakin penuh, usaha pasti akan membawa hasil ketika kita sungguh-sungguh. Pokoknya seperti itu. Terus kalau caranya ya, caranya ya siapkan induk. Pasti itu yang pertama. Terus kolam, terus air, sumber lah ya, air untuk kebutuhan. Terus apa lagi? Terus belajar lah yang paling penting itu belajar. Iya. tadi kan kalau untuk yang salah satunya kan penyiapan induk lah ya. Iya penyiapan. Untuk induk yang bagus menurut jenengan itu yang umur berapa dan ukuran berapa gitu? Ya kalau menurut saya nih ya, kalau menurut saya itu yang umur 1 tahun lebih. Dalam artian ketika calon induk itu sudah siap. Iya. Itu rata-rata 1 tahun ke atas. Yang bagus paling maksimal ya 1 tahun 2 bulan nyampe 3 tahun. Sampai 3 tahun. Berarti masa produktifnya yang paling bagus kalau menurut saya 2 tahun. 3 tahunan ya. Kemudian kalau untuk berat sampai berapa itu Pak? Kalau berat tuh rata-rata kita kan ambil yang indukan tuh bukan yang apa namanya ya, bukan yang jonggur. Iya. Jadi misal lele itu yang ayakan nomor 2 lah. Nomor 2 itu rata-rata kalau untuk umur 1 tahun itu 1 kilo 2 on sampai 1,5 kilo itu rata-rata Ukurannya ya? iya ukuran itu untuk yang ayakannya nomor 2. Sebenarnya kalau yang nomor 1 beda lagi. Dan yang dipilih itu yang nomor 2. Nomor 2 ya? Nah kebetulan sekarang tuh ya karena perkembangan zaman kan ada istilah indukan bersertifikat kan. Nah, karena untuk perbandingan sekarang saya juga pakai yang sertifikat. Ya ada perbedaan. Terus untuk jenisnya jenis apa yang jenengan? Kalau untuk jenisnya itu yang kalau yang sertifikat saya ambil yang sangguriang. Sangguriang ya? Ya. Dan kalau yang apa namanya yang breeding itu bahasanya mengambil dari kolam. Misal kita apa namanya seleksi sendiri lah ya. Itu ya saya kombinasi. Ada yang induk jantannya apa namanya itu piton, ada yang sangguriang. Pokoknya di silang bahasanya di silang. Kawin silang seperti itu. Terus ini Pak, tadi kan salah satunya adalah pengelolaan air lah ya, pembenihan kan. Itu air yang harus apa, yang seperti apa gitu untuk budidaya? Kalau untuk pembenihan ya, kalau untuk pembenihan itu air yang istilahnya ya otomatis kandungan air itu tersendiri. Misalnya pH terpenuhi, misal 7 sampai
sampai 8 Iya. kan. Iya. Ya terus suhu ya, Iya. suhu itu ya dari 23 sampai 27 suhu itu. Iya. Terus kalau untuk sinar itu sendiri ya, sinar matahari bukan suhu. Iya, Ya, kecerahan. kalau sinar matahari itu apa namanya ya, kalau keadaan sinarnya full, sinar full, karena ini tebalnya sistemnya itu belum apa namanya ya, belum apa istilahnya, belum permanen secara aturan standar ya, ini kan masih terbuka, harus dikurangi minimal 50%. Itu minimal 50% dengan cara menggunakan sistem paranet atau pohon, terserah. Jadi untuk mengiringi sinar matahari. Sinar matahari, ya. Terus ini Pak, untuk pasangan induk yang jenengan pijakan itu paketannya berapa? Induk yang untuk pasangan ya. Iya. Ya kalau saya sendiri itu kan pakai ada beberapa sistem mas. Namun sewu ya, kalau kondisi misal dari, karena saya menggunakan juga mangsa, sistem mangsa itu parameter mangsa. Itu kalau dari bulan mangsa ya, mangsa 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu sampai 9 itu saya pakai yang alami. Dalam artian alami itu tidak pakai bantuan apa-apa. Nah itu untuk pasangan ya, yang ditanyakan tadi. Untuk pasangannya itu tergantung indukan. Rata-rata kalau pengen hasilnya yang bener-bener bagus itu ya satu-satu. Tapi kalau indukan jantannya itu bagus ya bisa untuk 2 betina atau 3 betina dengan 1 jantan. Kalau itu yang benar-benar bagus. Nah kalau istilah itu baru berapa mangsa tadi? 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 ya. Nah, berarti ada sisa 11, 12, terus 1, 2 ya. Itu saya menggunakan sistem semi alami. Dalam artian saya pakai saya pakai obat suntik ya. Iya, obat brain. Nah, ada sejenisnya. Itu saya pakai itu. Nah, karena pengalamannya itu kan dari yang saya sebut tadi itu ya, yang saya sebut tadi itu rata-rata konatnya menjadi muda. Ketika ada apa namanya istilahnya bantuan dari hormon itu rata-rata itu tidak kuat lama. Misal dipisahkan ya betul meja, tapi kan biasanya hormon. Oh istilahnya kalau netes itu paling berapa jam? Iya paling misal malam jam 9 nanti jam 1 paling udah mati. Iya itu kalau yang tidak pakai Ovapril atau yang sejenisnya. Terus ini Pak, rata-rata ya satu indukan betina itu bisa menghasilkan sampai berapa ribu telur di pengalaman? Ya. Kalau yang untuk penghasilan dari telur nih maksudnya, berarti itu ada 2 jalan. Satu pengalaman, 2 itu memang harus secara detil, dalam artian detil itu harus ditimbang. Nah, ketika kalau melalui proses penimbangan ya, itu dihitung misal begini, ketika mau dipisahkan kita taruh dulu indukan ya, ketimbangan jumlahnya berapa. Misal satu indukan itu ada 1 kilo ya, 1 kilo 1 on lah misalnya. Nah ketika sudah dipisahkan kita ambil, kita timbang lagi. Nah ternyata misalnya masih 1 kilo, berarti kan telur 1 on ya. Nah, cara ngitungnya itu juga ada banyak cara atau pendapat ya. Yang saya pakai itu yang 1 gram 300 sampai 350 ekor butir ya? Iya, berarti kesimpulannya untuk 1 on, 1 on telur dari 1 indukan kilo 1 kilo ya, itu menghasilkan 30 sampai 35 ribu. Itu yang istilahnya pengalaman yang saya pakai, dan ada yang bisa sampai 50 ribu karena memang jenis lele itu mempengaruhi konat. Misal gini, cara sangkuriang itu kan ada yang menghitung 300 sampai 350. Nah kalau yang dari mutiara itu ada yang sampai 501 gram ya, karena besar kecilnya telur itu menentukan jumlah gitu. Nah, kalau saya sendiri udah sampai ke situ lah, dalam artian nggak pakai timbang-timbangan, cukup dilihat indukannya misal 1 kilo ya yakin lebih dari 30 itu aja. Lebih sederhana lah ya. Iya lebih sederhana, dan itu sudah terbukti berulang-ulang. Terus kemudian kalau total induknya dengan punya ada berapa
ekor Pak? Jantan berapa dan betina berapa? Oh, kalau untuk indukan itu ya alhamdulillah sekarang ya lebih dari 60 lah 60 ekor ya? ekor. Ya yang bagus ini Mas. Untuk persiapan induk itu 1/3 itu aja. 1/3 ya? Iya. Kalau rata-rata per bulan ya itu sampai bisa menghasilkan berapa ribu bibit? Nah kalau untuk itu perlu seleksi alam juga Mas. Dalam artian seleksi alam itu tadi dibahas di depan ya, ketika musim 3, 4, 5, 6 sampai 10 itu kan full ya, tanpa bantuan lain-lain tuh hasilnya sudah full. Itu kalau di bulan-bulan itu ya alhamdulillah untuk saat ini bisa sama satu kali putaran bisa 150 sampai 200 ribu Kali Pak. Lah kembali lagi ini kan ada hitungan yang pakai obat ya kan. Nah ketika yang pakai obat itu ya jatuh paling 50%, bahkan bisa paling 30%. Itu pun bagi mereka yang pengalaman dalam artian bisa menggunakan sistem ini. Nah kalau yang enggak ya Indonesia itu banyak kegagalan. Ya. Iya. Kalau tadi kan setelah pembenihan menghasilkan telur kemudian menjadi benih lah ya. Iya. Itu prosesnya sampai benih dijual berapa hari biasanya? Ya tergantung ke ukuran tadi. Ya, rata-rata berapa? Kalau yang sampai 3, 4 itu pun pertumbuhan macam-macam Mas. Ada yang 3 minggu dari pemberian cacing sudah sampai ukuran 34, bahkan 35 ada di bawah pohon itu ada. Itu baru 3 minggu hari ini. Ini Yang sudah mau 34, 35. yang sudah mau diangkat itu tadi ya? Bukan yang itu. Oh, yang sana ya? Itu, yang Oh, iya. pohon itu. Nah, kalau yang rata-rata itu kan membutuhkan tebar padat ya. Kalau yang untuk tebar padat 34, 35 itu yang membutuhkan waktu 1 bulan. 1 bulan ya? Iya, kalau 46 berarti 1 bulan setengah. Iya, 57 ya 2 bulan. 2 bulan ya? Berarti untuk perputarannya tidak terlalu lama ya? Iya. Ya? Betul. Sampaikan Pak mengenai pemberian pakan Ya. untuk benih ikan lele. Benih ikan lele, pakan pertama pemberian pakanan cacing Iya. selama 1 minggu. Dan minggu kedua berarti 8 hari sampai dengan 14 sampai 15 hari per family 1 lah, family 1. Family 1. Terus untuk yang minggu ketiga sampai 21 hari ya pakai yang 500 PF 500. Nah, untuk yang selanjutnya baru 800 sampai 1 bulan 800. Itu sudah siap untuk dipasarkan. Pasarkan ya? minimal. Iya. Pemasarannya ke wilayah mana coba untuk buminya? Ya kalau pemasaran itu ya alhamdulillah saat ini bahkan dari dulu alhamdulillah tidak ada kendala sama soal pemasaran. Untuk wilayah Ya lokal, wilayah mana aja. lokal apa sampai keluar? Oh itu ya alhamdulillah untuk lokalan saja belum terpenuhi. Dalam Untuk ini Pak, ukuran yang jenengan jual itu rata-rata ukuran berapa? kalau untuk yang saya jual itu variasi Mas. Ya. Ada yang 23, 34 Ya. sampai paling mentok saya bisa 57 itu pun sedikit sekali. Yang sering terjual bahkan berlaku itu ya dari 34, 35, 46. Untuk sampai 57 saya belum mampu. Itu hanya ada berapa itu aja. Lebih banyak ketika ukuran tadi lah ya. Nah, maksudnya melihat penjualan cuma sampai di situ untuk kapasitas saya itu prospek kedepannya itu masih terbuka teramat lebar begitu. Jadi kebutuhannya masih sangat banyak. Itu intinya di situ. Terus ini Pak, dalam budidaya lele itu kan kadang-kadang mengalami kendala lah ya. Ya. Yang jenengan alami apa sih? Ya yang pertama kendala pasti ya untuk pengembangan. Iya, untuk pengembangan mungkin yang Anda tanyakan ini apa ya dalam kesehatan atau yang lain. Ya, penyakit. Kalau untuk yang penyakit itu kan sudah saya bahas tadi, cuman belum dijelaskan yaitu pengaturan sistem suhu, air ya, terus sinar ya, sinar terus pemberian pakan itu di situ. Ketika kita bisa mengaplikasikan dalam artian mengelola dengan aturan yang standar, insya Allah bisa aman, bahkan aman. Itu. Kalau selama ini penyakit sering dialami Dulu Pak, kalau sekarang alhamdulillah ya. Untuk tahun-tahun ini alhamdulillah harapan ya
bisa, bahkan bukan harapan lagi ya. Jadi keberhasilan bisa 80-90% Pak. Luar biasa. Jadi kegagalan untuk tahun ini alhamdulillah kayaknya tidak ada. Paling cuman konatnya saja ketika musim yang saya sebut tadi itu ya, misal di bulan berapa itu 11 12 1 sampai 2 itu kan penurunan konat, bukan kendala ketika sudah jadi ikan terus mati misalnya, kan bukan itu, maksudnya itu penurunan konat. Dan untuk tahun-tahun pembelajaran yang sekarang alhamdulillah itu ya 90% lah. Kalau penyakit yang biasanya menyerang apa ini Pak? Kalau dulu ya, saya ceritanya yang dulu, karena alhamdulillah sekarang enggak ya. Kalau dulu itu karena belum paham yang saya sebut tadi, yaitu antara sinar, air dan itu ya biasa anak lele penyakitnya ya pastinya jamur, itu aja. Ini ya jamur. Hormonat? Ya ada yang bintik putih, ada yang sungut apa itu ya putus, ada yang apa namanya itu apalagi di yang kembung. Iya itu Macam-macam ya. iya itu Antisipasinya seperti apa? yang mana yang disebut yang mana yang misalnya kena hormonat atau bintik putih dan sebagainya. ya Kemudian ketika bintik putih itu kan istilah kan karena kondisi air buruk, buruknya itu kan mungkin karena cuaca hujan kasih makannya lebih, itu kan sebenarnya dari situ ya. Kembalinya ya kita menyiapkan kolam yang benar-benar standar. Dalam artian standar, satu harus bersih ya kan, yang kedua air kalau bisa harus lebih dari 50 ya, 50 cm itu minimal 50 cm kalau bisa ya. Terus kurangi sinar. Nah terus pemberian pakan harus dikasih vitamin C yang tambahan, misal tambahan kita itu pakai Sisaan atau apa gitu, bukan yang herbal ya. Iya yang herbal aja. Kalau yang pakai itu ya misal dulu itu pakainya Inprolog. Oh Inprolog. Iya itu kalau yang pakai kimia, tapi saya cenderung lebih banyak pakai yang herbal. Ya. Jadi untuk yang vitaminnya itu tadi dengan menggunakan Batang gandul bisa. Batang gandul ya? Iya. Hah? Selain itu apa lagi? Banyak. Batang gandul ya bisa, terus pakai apa namanya? Daun biji jambu mungkin. Kalau pakai daun biji jambu enggak. Saya pakainya jambunya. Jambunya ya. Ya saya bikin fermentasi dulu apa namanya jambu biji, nanas itu ya, pisang, terus saya kombinasi terus dibentuk fermentasi untuk campuran pakan. Itu. Jadi lebih ke herbal ya. Iya itu kalau dulu ya, tapi kalau sekarang Indonesia itu saya nggak pakai apa-apa, cukup apa yang ada, cuman sistemnya saja yang dirubah. Yang dirubah ya. Ini Pak, menurut jenengan ya, tips bagi pemula ya yang ingin memulai berbudidaya lele itu seperti apa yang harus harus dikerjakan. Yang pertama ya harus belajar. Itu pasti. Ya belajarnya kepada siapa? Ya mereka yang sudah berkompeten. Dalam artian memang sudah berjalan dari pengalaman 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi selain belajar terus pakai indukan yang biasa saja, ya otomatis ya apa namanya ya sabar aja ya prosesnya. Jangan malu bertanya itu saja. Kalau malu bertanya ya yang penting yang sering-sering mengamati. Misalnya pergi ke tempatnya siapa, ya diamati lah prosesnya ya. Iya prosesnya seperti apa. Terus jangan putus asa, dalam artian setiap usaha pasti berhasil kalau ditekuni. Kalau misalnya menganjurkan misalnya harus dana sekian kolam kayak begini itu enggak. Itu nanti namanya pemula ya jangan sampai seperti itulah, nanti malah mutung duluan kan. Maksudnya putus asa. Jangan kepengen dolanan lele jebulannya pirang-pirang kayak gini. Nah akhirnya malah nggak jadi. Malah mundur ya. Iya. Yang simpel aja. Terus ini Pak, jenengan kan sudah hampir lebih dari 10 tahun ya untuk budidaya bibit lele ya. Tentunya jenengan punya prinsip-prinsip yang jenengan pegang lah supaya sukses. Menurut jenengan itu apa gitu prinsip-prinsip yang selama ini jenengan pegang untuk sukses itu? Prinsip yang untuk sukses ya itu yakin. Ya selain itu yakin itu sendiri, di samping yakin ya dalam artian apa itu namanya yakin kan apa ya optimis ya. Iya optimis bahwa ini usaha akan menghasilkan apa yang kita cita-citakan. Kan otomatis seperti itu. Nah ketika sudah optimis ya harus dikerjakan dengan sepenuh hati. Ya kan, ketika sepenuh hati ya apapun yang istilahnya dibutuhkan untuk kegiatan itu ya harus diadakan. Ya walaupun caranya bertahap, satu tapak demi setapak, tapi kan harus apa namanya mempunyai planning kita kedepannya seperti apa gitu. Ketika sudah optimis kan seperti itu. Jadi
Jadi kuncinya optimis ya. Iya, itu aja. Sama yakin ya. Yakin. Ya, oke. Terus ini Pak, harapan jenengan terhadap budidaya pembenihan ikan lele ke depan seperti apa? Ya kalau harapannya banyak menginspirasi mereka-mereka yang istilahnya apalagi zaman sekarang ya, banyak alat istilahnya alat komunikasi atau apa namanya ini Media sosial. apa ya, Media teknologi lah ya. Iya. Nah, kan istilahnya kebutuhan kita kan meningkat ya, harapannya pasti ya berkembang dalam artian budidaya lele suatu saat ya akan menjadi usaha termasuk usaha unggulan dalam artian layak untuk diperjuangkan sebagai apa ya penunjang ekonomi, Penopang ekonomi iya keluarga ya. penopang ekonomi, dan mereka yakin akan usaha lele itu bisa berhasil, jangan hanya ikut-ikutan aja. Jangan ikutan tren ya. Iya. Terima kasih Pak Marijo untuk wawancaranya. Semoga usaha pembenihan ikan lelenya tambah sukses dan tambah maju. Amin. Terima kasih Pak.